Oke ya, baik. Kita mau mulai saja pertemuan hari ini. Ya, sudah banyak juga yang hadir. Jadi melanjutkan yang kita bahas kemarin di hari Kamis ya, mengenai eh, database ya, database system. Ya, jadi memang untuk program aplikasi bisnis pasti melibatkan database di dalamnya ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau buat teman-teman yang belum pernah mengenal database atau belum pernah membaca mengenai apa itu database. Ya, jadi database ini bisa dianalogikan sebagai sebuah mesin cash register. Ya, kalau kita sebagai seorang kasir, cash register ini membantu kita untuk mengelola, mengatur kasir dalam menyimpan pecahan mata uangnya. Ya, jadi ketika kita menerima uang dalam pecahan yang berbeda-beda, kita mau taruh ke dalam mesin cash register, kita tahu harus menaruh pecahan tersebut di lokasi yang mana. Ya, kalau pecahan 100.000 kita mau taruh di lokasi tempat kita menaruh pecahan 100.000. Ya, apakah itu yang terbitan baru, apakah itu yang model kertas atau model dari plastik, selama dia pecahannya adalah 100.000, dia akan masuk ke tempat yang sama. Ya, begitu juga dengan pecahan yang lain, sudah ada tempatnya di mesin cash register. Atau pada saat kasir tersebut ingin mengeluarkan sejumlah uang, ya, uang kembalian misalnya, dia juga tahu harus mengambil pecahan tertentu dari lokasi yang mana. Ya, misalnya kembaliannya 25.000, berarti dia akan mengambil pecahan 20.000 sebanyak satu lembar dari tempat pecahan 20.000 dan 5.000 satu lembar dari tempat pecahan 5.000. Ya, jadi dia akan mengambil sejumlah lembaran-lembaran uang sesuai dengan total yang ingin dia keluarkan dari mesin cash registernya. Ya, atau dalam konteks lain ya, kita bisa menganalogikan database ini sebagai sebuah perpustakaan. Kalau kita lihat kan perpustakaan itu banyak koleksi buku. Ya. Nah, kalau seorang pustakawan, dia tahu harus menyusun koleksi buku tersebut berdasarkan misalnya tipenya. Apakah ini tipe buku fiksi atau bukan. Kalau dia bukan fiksi, masuk kategori lain lagi. Misalnya apakah ini buku-buku ilmu komputer atau buku ilmu matematika. Nah, itu ada tempatnya masing-masing. Dia harus menyusun ya, di laci di lorong mana, lalu rak keberapa ya di setiap lemarinya. Nah, hal ini akan memudahkan pada saat misalnya kita mau mencari, oh saya mau cari buku komputer nih, adanya di lorong keberapa dan laci keberapa nih ya, atau lorong keberapa, baris keberapa di lemari kita, lemari bukunya ya. Jadi memudahkan sebenarnya ya, memudahkan
user dalam mengoperasikan aplikasi. Ya, kalau tadi perpustakaan berarti memudahkan user dalam hal mencari buku. Kalau cash register berarti memudahkan user dalam hal mengelola penyimpanan uang. Ya. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan kedua ilustrasi tadi. Database dalam aplikasi itu sangat-sangat membantu sekali ya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan jauh lebih efektif bila kita memanfaatkan database dalam aplikasi kita. Mungkin ada beberapa yang berkata tidak terlalu penting ya. Misalnya kita punya program kalkulator. Ya, kalkulator itu kan tidak memerlukan database ya, tapi kita bisa melakukan perhitungan. Cuma coba bayangkan kalau misalnya listriknya kita matikan, kita selesai menggunakan komputer. Lalu kita mau coba cari yang tadi kita hitung. Perhitungan mana saja yang sudah kita lakukan. Nah, itu akan hilang. Ya. Untungnya kalkulator itu tidak termasuk dalam aplikasi bisnis ya. Makanya dia tidak mengenal database. Yang berbeda dengan aplikasi bisnis, apakah misalnya teman-teman bekerja sebagai pustakawan tadi ya, kita akan memiliki database perpustakaan. Atau yang bekerja di bidang keuangan ya, kita punya database tentang keuangan. Ya, jadi semua bidang pekerjaan itu pasti bersinggungan dengan database ini ya. Jadi cukup penting, sangat penting bahkan ya. Aplikasi tanpa database itu bisa dikatakan kurang sempurna. Ya, tidak bisa berpengaruh banyak terhadap pekerjaan kita. Ya. Nah, hari ini kita ingin mempraktekkan apa yang sudah kita bahas kemarin ya di modul yang sudah saya berikan. Memang tidak ada bagian praktikumnya ya, karena pertemuan 13 ini semuanya adalah praktikum ya, walaupun itu sectionnya adalah teori, tetapi di setiap section ya, di setiap ilustrasi itu merupakan praktikum yang bisa teman-teman coba praktekkan ya. Jadi operasi dasar terhadap database dalam aplikasi kita ya, itu biasanya hanya ada dua. Yang pertama adalah pada saat kita menciptakan database itu sendiri ya, dan yang kedua adalah pada saat kita ingin menghapus ya, ketika kita tidak memerlukan database kita. Mungkin kita sudah punya versi database yang lebih update ya, yang lama mau kita hapus. Itu operasi yang kedua ya. Jadi umumnya operasi terhadap database itu hanya ada dua ya. Bukan berarti tidak ada lagi operasi terhadap database ya, tapi hanya ada dua yang umumnya kita lakukan ya. Nah, kalau kita mau membuat database itu biasanya ada sintaksnya ya, create database. Nah, ini tergantung dari database system yang kita gunakan nanti di saat kita mau implementasi di pekerjaan kita masing-masing ya. Untuk hari ini kita ingin belajar database tetapi menggunakan yang sederhana
ya, yang sederhana tetapi fasilitasnya tidak kalah ya, cukup lengkap juga ya. Namanya SQLite 3 ya. SQLite 3 ini apa? Dia merupakan paket program database berbasis SQL ya. Tetapi tidak perlu kita pasang dulu ke ke komputer kita masing-masing ya. Jadi teman-teman yang sudah menginstal Python di komputernya itu sudah otomatis bisa menggunakan database menggunakan database SQLite 3 ini ya. Nah, dia sifatnya hanya satu file ya, jadi sangat sederhana. Ketika kita ciptakan database itu terlihat hanya sebagai satu file saja nanti ya. Di modul yang saya sudah berikan ya, teman-teman bisa lihat di bagian yang pertama di halaman mulai dari 71 ya, halaman 71, bagaimana kita mau meng-create database ya. Jadi create database itu memiliki sintaks sebenarnya ya, ada tata caranya. Ini kalau kita mau buat manual sebenarnya ya. Pada saat kita ingin buat secara manual, kita cukup menuliskan perintah create database lalu disertai dengan nama databasenya apa. Nah, ini berlaku untuk aplikasi database manapun ya. Apakah itu MySQL, apakah itu PostgreSQL ya, Postgres. Hampir semua untuk menciptakan database kita bisa menggunakan perintah create database lalu diikuti dengan nama databasenya. Nah, coba teman-teman semua buat satu file ya di komputer masing-masing. Itu isinya adalah dua baris kode program ini ya. Jadi sebelumnya kalau kita menggunakan Python untuk menulis program ya, selama ini kan kita belum ada melakukan import ya, kecuali waktu kemarin tuh, waktu kita belajar mengenai matematika ya, bagaimana kita bisa mengambil nilai dari pi, konstanta pi yang angkanya adalah 3,14 sekian-sekian. Nah, ini kali ini ketika kita ingin bekerja dengan database SQLite 3, kita awali dulu script kita dengan melakukan import ya, import pustaka SQLite 3 ya. Ini di baris pertama kita lakukan import SQLite 3. Lalu yang baris kedua adalah kita membuat sebuah variabel yang isinya adalah membuat koneksi ke database file di komputer kita masing-masing ya. Namanya pertemuan 13.db ya. Nah, ketika nanti ini dijalankan ya, baris kedua ini akan membuat database yang bernama pertemuan 13.db kalau di directory teman-teman masih belum ada ya, masih belum ada file database yang bernama pertemuan 13.db.
ya. Nah, sekarang coba teman-teman buat dulu ya. Lalu simpan nama filenya dengan nama pertemuan 13 per 13 per 13 titik py. Ya, ini operasi dasar pertama terhadap database, ya, yaitu menciptakan databasenya sendiri ya. Kita membuat kontainernya dulu. Kita buat mesin cache register kita dulu ya. Silakan teman-teman coba dulu. Kalau ada yang tidak berhasil, yang mengalami kendala pada saat di run kodenya, silakan di share screen-nya. Jadinya nama filenya per 13.db atau pertemuan 13 per 13.py atau pertemuan 13.db, Pak. Nah, per 13.py itu nama file programnya. Tetapi kalau untuk nama database-nya, nama filenya adalah pertemuan 13.db. Ya. Jadi pertama dia akan mencoba cari dulu apakah di folder aktif tempat teman-teman menyimpan file program per 13.py ini ada atau tidak file database yang bernama pertemuan 13.db. Kalau tidak ada, maka secara otomatis ya di belakang layar sebenarnya ya engine dari pustaka SQLite 3 ini akan membuat perintah baru sebenarnya ya, create database tadi pertemuan 13.db ya. Tetapi di kode program kita itu tidak kita lakukan ya. Itu berjalan secara otomatis. Ada yang tidak berhasil ya. Kalau teman-teman sudah jalankan, memang di program itu tidak akan menampilkan apa-apa ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di tempat teman-teman menyimpan file program per 13.py itu akan ada satu file baru lagi, yaitu pertemuan 13.db. Ada yang kesulitan? Iuran 20. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Saya ke bawah dulu, ada tamu sebentar ya.
Ya, baik. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada kendala? Ada yang tidak berhasil? Pak, Pak. Ya, ya, silakan. Kenapa Mas Mahendra? Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya. Sebelumnya udah ada belum? Sudah, Pak, sudah. Oh, iya, ya. Ini kalau dijalankan memang belum ada tampilan apa-apa dia. Ya, dia hanya kosong aja begitu. Tapi kalau Mas Mahendra lihat di folder kosong-kosong template itu, ya, pasti sekarang sudah ada nama filenya pertemuan 13.db. Berarti sudah berhasil gini ya, Pak? Ya, kalau Nggak itu error kan? sudah berhasil, bukan error. Ya. Nah, yang membedakan file SQLite 3 ini dengan file teks yang kemarin, ya. Kalau kemarin kan kita buka filenya itu bisa langsung terlihat, ya. Kita langsung bisa buka apakah dengan Notepad atau dengan Visual Studio itu bisa. Tapi kalau file SQLite 3 yang kita buat ini, dia tidak bisa kita buka, kita baca dengan menggunakan text editor biasa. Nah, itu yang membedakan. Walaupun hanya satu file, tetapi di dalamnya dia bisa terdiri dari banyak objek sebenarnya, ya. Berbeda dengan file teks biasa yang kemarin. Ada yang tidak berhasil mungkin? Terima kasih Mas Mahendra. Oke, Pak, saya stop share screen, Pak. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Pak, kalau saya lihat di PDF-nya kan yang materi itu tanda kutipnya 1, Pak. Iya. Kalau yang Mas Ari tadi 2, itu pengaruh nggak sih, Pak? Nggak pengaruh, sama aja. Oh, sama aja. Baik, Pak. Ya, jadi bedanya biasanya kalau di programming antara petik 1 atau petik 2 itu, kalau petik 1, ya ini juga terlepas dari bahasa pemrogramannya apa yang digunakan. Ya, biasanya petik 1 itu tidak tidak bisa menangani white space atau membaca variabel. Tetapi kalau yang petik 2 itu biasanya bisa menangani white space, ya. White space itu karakter kosong, hanya spasi saja, ya. Atau dia ketika kita mereferensikan sebuah variabel di dalam petik 2, ya, itu akan diubah nilainya. Nah, ini kembali lagi ke tiap bahasa yang digunakan, ya. Jadi silakan teman-teman kreasi, ya, tergantung nanti bahasa programnya apa. Tetapi kalau untuk di Python itu sama aja sih, ya. Antara petik 1 atau petik 2 itu sama-sama membentuk objek yang tipenya adalah string atau karakter. Mas Samsul bisa tadi jalanin programnya? Sama kayak si Mas Mahendra tadi, Pak. Iya, jadi cuma kosong doang kan? Kosong, Pak. Tetapi kalau kita lihat di lokasi di
file manager kita masing-masing, itu pasti sekarang sudah ada dua file, yaitu file program kita yang berekstensi PY dan file database kita yang berekstensi DB. Pak, kok tapi saya cek di desktop saya cuma satu Pak, kagak ada dua Pak, file nggak bertambah. Coba di share file manajernya, Mas Friendly. Baik Pak. Ini Pak, saya tunjukin. Iya. Kan saya buka nih Pak file lokasi file. Benar Pak. Lokasinya kan ada di Praktikum Lab 13 tuh ya. Tapi cuma satu Pak. Nah ini udah di yang di Visual Studio Code-nya coba di kayak kemarin tuh di Seperti ini. dicoba di CD dulu nih yang di bawah nih. Oh yang di terminalnya ya Pak Iya, ya? yang di terminalnya. Nggak tahu nih ngaturin permissionnya bagaimana nih Visual Studio nih. Tapi bisa di CD dulu di Terus sini. tambahnya di mana Pak kalau CD-nya itu? Ini di bawah aja tuh setelah ya di situ. CD spasi lalu yang warna biru itu semua tuh. Sampai ya dari situ sampai dengan sebelum nama file per 13 PY ya. Jadi sampai garis miringnya aja. Ini ya Pak. Terus. Ini ya Pak. Ya, sampai di situ di copy dulu. Lalu di paste dan ditutup dengan tanda itu ya, petik 2 ya. Oke, Pak. Kasih petik 2 satu kali. Apa? Ya, enter. Coba dicek lagi ya Pak. Nah, coba dijalanin lagi sekali lagi. Bentar Pak. Bukan, dijalanin dulu yang di Visual Studio-nya. Baik, Pak. Seperti ini Pak. Nah, ini kan sudah nih. Coba dicek. Coba di sini aja langsung di sini dikasih perintah dir. DIR. Di terminal lah Pak. Iya, di terminal. Dir. Ini Pak. Ya, enter. Kok masih belum ada ya? Ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama mungkin? Itu kayaknya masalah permission deh ke directory itu. Jadi si Visual Studio-nya nggak mau membuat file baru. Kemarin siapa ya? Mas Christian ya? Mas Bayu ya? Saya juga sama Pak, harus change directory terus. Tapi jadi Mas Rizal. Nah, seperti ini Pak. Izin Pak. Coba.
Ya, ini coba dari Visual Studionya, mana Visual Studionya? Soalnya kan ini kan dia jalaninnya di direktorinya ada di C, sedangkan yang programnya sendiri adanya di D ya. Nah, coba gini deh. Coba Mas siapa? Rizal, coba didir dulu deh di sini. Ya, saya juga penasaran kemana itu file pertemuan, ada di directory sini nggak pertemuan 13.db-nya? Coba di scroll ke bawah tuh tadi itu. Aha, coba naik di bagian P tadi. Nah, betul kan? Ada kan? Dia ada di folder tempat kita lagi jalanin sebenarnya. Ya, makanya di folder yang tadi nggak ketemu. Ini ngaturin Visual Studio-nya nih, saya yang belum ketemu nih. Kenapa dia yang versi di teman-teman kok nggak bisa ya? Tapi intinya skripnya sudah berhasil membuat file database ya, walaupun size-nya masih 0 karena kita belum menambahkan tabel apapun ya, jadi baru membuat kontainernya saja, bungkus luarnya ya, itu terlihat sebagai sebuah file fisik biasa ya. Nah, coba teman-teman periksa lagi ya, Mas Friendly coba apakah di tempat Mas Friendly di direktori yang aktifnya sudah ada apa belum. Kalau dijalankan tadi tidak ada error kan? Udah ada Pak error lah. Iya. Padahal nggak nambah. Ya berarti Kalau di cut dari D ke C bisa nggak Pak? Dipindahin. Dipindahin. Harusnya Iya. bisa. Bisa ya Pak ya. Saya coba ya Pak. Bikin Ya. Nah, yang jadi masalah nih Visual Studio-nya kok nggak mau membaca direktori aktif tempat script program kita. Kalau saya menggunakan IDE lain ya, itu bisa. Kemarin saya cobanya nggak lewat ini. Ya, Mas Friendly silakan. Kemarin saya cobanya nggak lewat Visual Studio. Pak, izin tanya Pak. Ya, kalau kayak gini sudah bisa belum Pak? Coba. Bentar Pak, saya share. Seperti ini Pak. Ya, itu Sudah kan terlihat Pak? itu sudah ada itu. Pertemuan 13 Oh iya Pak. dB ya. Itu Visual Studio-nya Oke. diapain jadinya, Mas Friendly? Tadi Pak yang di baris kedua yang di sini Pak ada merah-merah gini. Saya tekan nggak, terus saya Ctrl Save lagi, udah saya coba lagi bisa. Oh, jadi tetap setelah kita lakukan CD tadi mungkin ya. Iya Pak. Saya cuma running lagi aja tadi. Ya, artinya memang harus di Kasih ya, CD Pak. dulu ya. Iya, oke.
Ya, saya lanjutkan dulu ya materi ke yang tadi. Ada yang masih belum bisa mungkin pada saat menjalankan? Buat yang lain, apakah sudah bisa menemukan file yang namanya pertemuan 13.db? Ada yang masih belum berhasil? Ya, berbeda dengan database sistem yang lain. Kalau kita menggunakan database sistem yang lain, kita perlu menginstal dulu. Misalnya kalau kita mau pakai MariaDB, kita download dulu, install dulu, ya. Artinya apa? Kita ada pekerjaan ekstra dan ruang ekstra yang harus kita siapkan, ya. Kalau kita ingin menggunakan database sistem yang lain selain SQLite 3. Ya, keuntungan menggunakan SQLite 3 ini sebenarnya kita sangat-sangat dimudahkan sekali ya. Karena SQLite 3 ini mendukung juga standar ANSI ya dalam melakukan operasi terhadap database objek yang ada di dalamnya nanti. Ya, selama ini kan kita kenal SQL ya. SQL itu merupakan dialek atau sintaks untuk kita berinteraksi dengan data kita. Ya, umumnya semua yang berbasis ANSI database SQL-nya itu perintahnya mirip bahkan identik ya. Walaupun ada beberapa fitur tambahan yang melengkapi setiap paket program database yang ada. Ya, jadi ada beberapa fitur tambahan yang belum tentu ada di SQLite 3. Ya, tetapi untuk yang basic, untuk perintah-perintah yang basic, mulai dari kita membuat database, membuat tabel, ya itu sama semua rata-rata. Ya, kita lanjutkan ke yang operasi yang kedua yang terkait dengan tabel. Nah, untuk tabel pertama kita pasti akan membuat tabel. Ya, menciptakan tabel. Nah, silakan teman-teman tambahkan ya perintah baru lagi, yaitu kita ingin membuat tabel buku tamu namanya. Ya, kita tambahkan 2 baris kode lagi ya, baris keempat dan kelima ini kita tambahkan. Baris keempat menciptakan sebuah variabel namanya SQL dan kita isi dengan string create table. Nama tabelnya adalah buku tamu ya, buku underscore tamu, lalu kurung buka nama spasi teks koma email underscore add ya, email address ini spasi teks juga, dan yang terakhir no underscore hp spasi teks juga ya, kurung tutup. Lalu baris kelima adalah kita ingin menjalankan perintah creatable tadi ya. Creatable kita jalankan menggunakan perintah koneksi titik execute ya, lalu nama variabel yang sudah kita buat di baris keempat ya. Kita mau execute perintah SQL-nya agar tabel buku tamu ini bisa terbentuk.
Nah, silakan teman-teman coba tambahkan, lalu dilihat. Sekarang pasti setelah teman-teman menjalankan script 13.3 ini, ya, script yang ada di gambar 13.3, pasti ketika kita lakukan pengecekan file pertemuan 13.db, itu size-nya sudah bertambah harusnya ya. Ada yang sudah berhasil menjalankannya? Izin Pak, kalau untuk Titan saya udah berhasil apa belum ya Pak? Coba di share layarnya ya. Share screen ya Pak. Ya. Seperti ini Pak. Ya, sekarang sudah ada size-nya 8192 ya. Artinya sudah bertambah konten di dalam database filenya. Ya, itu isinya apa? Isinya hanya berupa tabel. Ya, berupa tabel buku tamu. Sudah benar. Cara membuka tabel gimana ya Pak? Kenapa? Cara melihat buku tamu yang tadi kita bikin. Cara melihatnya. Kalau Iya, sekarang kan memang belum kelihatan nih ya. Hanya kita lihat angkanya saja sudah berubah. Kalau tadi kita buat database, angka ukuran file database-nya kan masih 0. Kalau sekarang sudah ada 8 kilobyte. Nah, untuk melihatnya, silakan Mas Yoga coba di terminal ya, coba Mas Yoga ketik SQLite 3 coba. Bisa gak di sini? Di terminalnya aja langsung ya. SQL 3 ya Pak? Bukan, SQLite 3. Oh, LITE. Ya, 3. Coba di enter. Tidak kenal ya dia ya. Oke, berarti iya Pak. pad-nya belum ini nih, pad-nya belum bisa ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja. Berarti gimana Pak? Sebenarnya di bagian-bagian depan nanti ada cara kita buat melihatnya. Kayak misalnya begini nih, Mas Yoga bisa coba copy dulu yang perintah baris keempat. Setelah di copy Sebentar. Saya lagi mikir yang paling gampang aja ya, yang paling gampang di Visual Studio-nya. Ya, di Visual Studio-nya Mas Yoga coba pilih yang icon kelima deh. Icon kelima dari atas ya. Nah, itu coba diklik.
Coba ketik SQLite 3. Nah, itu tuh. SQLite aja. Ini Coba apa? diinstal deh. Diinstal ya? Heeh. Ya, jadi di Visual Studio itu ada tools yang bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang kan sudah nih statusnya sudah terpasang. Sekarang balik lagi ke icon nomor 1 tadi. Nah, sekarang kalau Mas Yoga double klik file DB-nya tadi ada di mana tuh? LDB-nya Pak. Iya, file Di DB-nya. sini Pak. Nah, coba di double klik aja. Kok dia masih belum kenal ya? Kalau klik kanan di situ. Klik kanan. Open database. Iya, Nggak ada jalan apa-apa Pak. nah, di bagian bawah ada SQLite 3, SQLite Explorer tuh. Nah, sekarang ini coba diklik. Nah, itu dia objeknya sudah ada buku tamu. Coba diklik lagi buku tamunya. Nah, itu yang tadi sudah kita buat. Ya, nama terus email lalu nomor HP ya. Itu kan sesuai dengan yang tadi kita sudah buat melalui script di Python kita ya. Nah, ini sudah ini baru saya temukan nih ya, baru ternyata di Windows ketika kita menginstal Python, dia tidak secara otomatis membawa komen untuk kita bekerja dengan database SQLite tadi ya. Makanya di Visual Studio teman-teman silakan ditambahkan aja extension untuk mengelola database SQLite ya, yang tadi masuk ke icon extension lalu install dulu SQLite. Setelah itu nanti di Visual Studio-nya terdapat satu menu tambahan lagi tuh di bagian bawah tadi ya, ada SQLite Explorer ya, itu bisa kita lihat secara fisik. Nah, kalau kita jalankan lagi ya, Mas Yoga jalankan lagi, pasti dia akan error karena ya error Pak. tabelnya sudah ada ya. Itu kenapa dia error. Berarti nanti masuk ke sini apa ya? Ya, itu sudah masuk ke dalam file database-nya ya. Buku tamu tadi sudah ada di dalam database-nya. Oke, ada yang lain yang kesulitan Baik, Pak. mungkin? Terima kasih Pak. Ya. Nah, berbeda dengan di Windows ya, untuk di Linux atau di Mac ya, di Macintosh itu sepertinya SQLite 3 itu sudah terpasang ada di OS ya. Jadi ketika saya tes di terminal saya itu bisa jalan SQLite 3 ya. Makanya di modul itu ada beberapa capture dari terminal saya yang saya taruh di modul ya. Tapi prinsipnya kalau mau cek di Visual Studio masing-masing, silahkan tambahkan dulu extension SQLite ya di Visual Studio-nya supaya kita bisa lihat isi dari file pertemuan 13.db ya. Yang lain bagaimana, yang lain? Silakan.
Yang lain juga sudah berhasil kah? Ya, Mas Fadlullah silakan. Pak, buat ngecek database-nya gimana, Pak? Tadi Mas Fadlullah coba masuk ke extension dulu ya, klik icon extension ya, nomor 5 dari atas di Visual Studio. Kalau boleh Ya, udah diinstal, Pak. Kenapa? Udah diinstal barusan tadi. Oh, sudah. SQLite kan, Pak? Iya, SQLite. Kalau sudah, coba dilihat di bagian bawah apakah ada SQLite Explorer sudah terlihat di sana. Nggak ada, Pak. Nggak muncul. Nggak muncul. Bisa di-share nggak layarnya? Ya, Pak. Udah, Pak. Udah muncul belum, Pak? Ini baru mau tampil nih. Ya. Coba ini sudah di-run. Ini, Pak. Oke, ini berarti kan sudah ya, sudah ada. Coba di bagian Explorer. Nah, ini ada file DB-nya nggak di sini? Di mana ya? Berarti dia adanya di ini nih. Di Di C, lokasi. Pak. Di mana? Di C atau gimana, Pak? Atau pakai CB dulu? Ini dia ada di terminal, coba deh. Di terminal Mas Fadlullah, ketik dir coba sekarang. Iya, di sini aja ketik langsung dir, enter. Ya kan ada tuh filenya. Berarti dia ada di folder itu. Ada di folder C, terus paling bawah coba tadi. Nah, ada di folder C yang Python 3.10 itu. Adanya di situ. Sini, Pak. Bukan. Maksud saya ada Bukan. di pad yang paling bawah tuh, baris paling bawah. Yang ada diawali dengan PS. Paling bawah. Di baris paling bawah itu kan ada tuh PS C.2 user HP. Oh, Dia ada di directory situ. Sedangkan yang tadi lab13.py-nya itu kan adanya di dokumen ya, di folder dokumen ya. iya, Pak. Di sini, Pak. Iya. Nah, kalau untuk mengeksplornya, coba diklik di Explorer itu apa ya? Di sini, Pak. Oh, itu nggak bisa diapa-apain ya? Coba masuk ke menu file. Di menu file, Iya. file terus open folder. Nah, foldernya yang itu tuh, yang C, terus users, HP, terus app data, app data. Klik dulu di ini deh. Klik dulu tuh di atas, di setelah HP. Ini ya? Di atas, di atas. Nah, bukan, di sebelahnya lagi, yang kosongnya. Bukan, yang kosongnya aja. Nah, situ. Klik dulu, Udah, Pak. ketik backslash. Lalu
app data ya backslash ya boleh diketik aja, boleh. Udah sampai di Python 3.10 aja. Udah sampai Python aja deh dulu deh. Nggak apa-apa, coba select folder. Enter, Pak. Ya. Ke sini, Pak. Oh, kok dia nggak masuk situ ya? Ya udah deh, dari sini aja tuh ada tuh up data tuh di atas tadi. Tadi Pythonnya di sebelah mana ya? Lokal program. Nah, ini dia, ada pertemuan 13.db itu di situ, klik kanan, open database. Nah, sekarang ada SQLite Explorer di bagian bawahnya tuh, Mas Padlula. Oh iya, Pak. Ya, sekarang udah muncul. Jadi harus di open dulu database, ya. Ya, sudah ada ya. Iya, Pak, udah ada, Pak. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Ya, Buat Pak, makasih, ya, Pak. buat yang lain mungkin yang ada kesulitan bisa melihat caranya tadi ya. Jadi kita install dulu SQLite 3 extension ya. Sorry, nggak ada 3-nya. SQLite extension dari Visual Studio kita install dulu. Setelah terpasang, kita arahkan Visual Studio-nya ke directory tempat yang ada file pertemuan 13.db ya. Lalu klik kanan di file tersebut, open database. Nanti akan tampil satu item baru lagi di Visual Studio, yaitu SQLite Explorer. Nah, di situ teman-teman bisa cek tadi tabelnya sudah terbuat atau belum. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikutnya kita ingin melakukan operasi apa nih terhadap tabel kita. Operasi berikutnya adalah menambahkan data. Ya, menambahkan data. Jadi menambahkan data ini juga merupakan operasi yang sangat-sangat umum ya. Jadi ketika kita melakukan proses bisnis di aplikasi kita pasti akan menyimpan ya, misalnya menyimpan transaksi, menyimpan data yang sudah kita dapat untuk kita olah lagi nanti ya. Di sini coba kita mau menambahkan data ke tabel buku tamu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk kali ini silakan teman-teman buat file tambah data ya, file baru. Silakan buat, dinamakan tambah data ya, p13_tambah data.py. Nah, isinya seperti yang ada di gambar 13.5 ya. Yang berbeda dari yang sebelumnya adalah variabel SQL ini berisi statement atau perintah untuk kita memasukkan data ke dalam tabel ya.
Biasanya perintahnya adalah insert into nama tabel, lalu ada kolom-kolomnya, dan diikuti lagi dengan values, lalu data. Ya, ini sintaks standarnya. Sintaks standarnya adalah seperti ini, insert into. Nah, kalau kita situasikan ke dalam buku tamu kita, maka statementnya menjadi insert into buku tamu, lalu kolomnya ya dalam kurung nama, koma, email underscore @ koma, no HP, yaitu dalam kurung, lalu values dalam kurung lagi, datanya nih baru nih ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di baris keempat saya menggunakan petik 2-nya sampai 3 kali ya, petik 2-nya sampai 3 kali, lalu di ujungnya petik 2 lagi sebanyak 3 kali. Nah, ini gunanya adalah agar script program Python kita ini mengenali ya bahwa baris keempat itu tidak kita tulis secara memanjang ya, tetapi kita mau gabungkan dengan baris kelima ya. Kalau tidak menggunakan 3 petik 2 ini nanti akan error ya, karena kan kita sama-sama tahu kalau bahasa Python itu sangat memperhatikan tab ya, memperhatikan bagaimana kode ditulis, apakah dia menjorok ke dalam atau sejajar ya. Kalau kita buat seperti ini kan artinya dia menjorok ke dalam nih, makanya dia akan error kalau tidak kita beritahu bahwa baris 4 dan baris 5 ini sebenarnya adalah satu kesatuan ya. Beda yang kedua adalah adanya tambahan satu lagi nih, yaitu perintah commit ya. Perintah commit ini artinya kita ingin benar-benar menulis ke dalam tabel kita ya. Jadi ketika baris ke-6 execute SQL ini dijalankan, itu dia sebenarnya baru menulis ke dalam memori ya, ke dalam memori. Artinya kalau misalnya tidak ada baris ke-7, komputernya kita matikan, maka dia datanya tidak akan tersimpan secara fisik ya. Makanya kita perlu koneksi titik commit, atau kalau teman-teman bisa bayangkan commit ini seperti Ctrl S sebenarnya ya. Jadi kalau kita masih ngetik kan ada di layar ya, tetapi karena kita belum save, pada saat komputernya mati pasti hilang. Nah, kalau sudah di commit itu artinya sudah ditulis, sudah di Ctrl S ya. Itu bedanya. Nah, kalau teman-teman sudah mengetik, coba jalankan ya, lalu diubah datanya ya. Yang baris kelima silakan teman-teman ubah ya, apa saja isinya bebas, yang penting formatnya tetap ya. Ada 3 item di sana ya, di baris kelima itu ada 3 item, yaitu nama, email address, dan nomor HP ya. Silakan dicoba jalankan berulang-ulang, misalnya 3 atau 4 kali. Nah, kalau misalnya sudah
silakan coba teman-teman cek lagi di SQLite Explorer-nya. Sekarang pasti sudah ada datanya ya. Ada yang mau bantu saya share layarnya, kita coba lihat melalui Pak, mau Pak. ya, silakan. Kita coba lihat lewat SQL Explorer dulu. Izin Pak ya. Ya, silakan. Mas Anton. Nah, Gini Pak ya. ya ini Mas Anton jalanin tanpa ngubah ya. Iya Pak, saya ikutin yang di itu, di modulnya. Maksudnya jalaninnya 2 kali tanpa mengubah data yang Oh di iya, baris iya kelima Pak. ya. Makanya dia datanya sama persis. Tapi nggak apa-apa. Intinya program tambah data kita ini sudah berhasil menulis data ke tabel buku tamu ya. Jadi seiring program kita gunakan ya, nanti apapun program yang teman-teman buat di tempat pekerjaan itu datanya nanti lama-lama bertambah banyak ya. Kalau sekarang mungkin kita baru melihat 2 data ya, 2 data yang mana yang barisnya dimulai dengan nama ya, nama Unfair, terus ada email address-nya, ada nomor HP-nya ya. Nanti kalau teman-teman bayangkan untuk transaksi misalnya, data transaksi itu akan banyak sekali ya, bisa ratusan bahkan ribuan baris ya. Nah, SQLite 3 ini boleh dibilang tidak terbatas jumlah baris yang bisa disimpan ya. Kalau teman-teman menggunakan Excel atau program spreadsheet lain, itu ada jumlah baris maksimum yang bisa disimpan di sana ya. Kalau di SQLite 3 ini bisa dibilang tidak terbatas ya, tetapi dia akan terbatas oleh kemampuan yang dibawa oleh si operating system yang yang digunakan maksudnya. Kalau kita menggunakan OS-nya Windows, kita bisa cek berapa besar sebuah file dalam sistem operasi Windows. Nah, itu yang akan membatasi kemampuan SQLite kita. Ya. Sebenarnya di bagian berikutnya itu kita bisa melihat isi dari buku tamu ya, tabel buku tamu kita menggunakan script program Python juga ya. Kalau teman-teman coba lihat di bagian berikutnya di modul 13 kita, itu sebenarnya dia ada bagaimana cara kita melakukan menampilkan data yang ada di buku tamu ya, di tabel buku tamu ya. Coba silakan teman-teman buat satu file baru lagi, namanya mungkin lihat data ya. Ini saya stop sharing ya Pak. Ya, terima kasih Mas Anton. Ya, jadi satu operation lagi yang perlu kita coba yaitu memilah data ya. Memilah data ini seperti kita menjalankan tadi lewat
SQL Explorer ya. Nah, kalau di aplikasi bisnis kan kita tidak mungkin memberikan akses SQL Explorer itu kepada end user kita ya. Nah, semua yang kita bisa lakukan di SQLite Explorer kita gunakan program juga. Ya, di sini perintahnya adalah select nama kolom atau bisa juga select bintang from nama tabel ya. Nah, di sini di baris keempat ya, teman-teman silakan buat file lain lagi ya, namanya p13_lihat data misalnya. Di baris keempat SQL-nya adalah select bintang from buku tamu. Sudah simple begitu aja. Nah, ada satu lagi yang baru ya, yaitu kita punya kursor sekarang. Kita gunakan objek baru lagi ya, perintah baru lagi, namanya adalah kursor. Sama, kursor kita bentuk menggunakan fungsi kursor. Ya, kita punya variabel kursor, itu kita isi dengan perintah kursor ya, koneksi titik kursor. Nah, kalau tadi di awal-awal kita selalu menggunakan koneksi titik execute ya, kali ini kita coba gunakan kursor lalu kita execute SQL. Nah, hasilnya kita tampung. Kita punya variabel namanya hasil. Ini tempat untuk menampung kursor kita ya. Kursor titik fetch all. Fetch all ini adalah mengambil semua ya, semua yang kita dapatkan dari perintah SQL kita ya. Kalau tadi kan perintahnya select bintang from buku tamu. Nah, select bintang ini artinya ambil semua kolom dari buku tamu ya. Dia akan menampilkan semua tadi informasinya, ada nama, ada email address, ada nomor HP ya. Nah, lalu di baris 11 itu kita gunakan control statement ya. Control statement yaitu perulangan tipenya for ya, for baris in hasil ya. Lalu kita mau print, kita mau tampilkan ke terminal, print baris ya. Nah, ini kalau teman-teman coba jalankan nanti hasilnya seperti ini ya. Ada, kalau di saya ini ada 3 baris nih. Nah, mungkin di teman-teman agak berbeda ya. Silakan dicoba dulu, diketik file lihat data.py-nya ya, isinya seperti di gambar 13.6. Select ini sebenarnya perintah SQL yang memiliki banyak sekali fungsinya ya. Fungsi standarnya adalah untuk mengambil record atau mengambil baris yang ada di dalam tabel. Ini bentuk standarnya ya. Yang fungsi standarnya adalah untuk mengambil record atau data yang ada di dalam
objek di dalam database kita. Dalam hal ini adalah tabel objeknya ya. Nah, kalau dijalankan itu nanti program akan membaca baris demi baris yang ada di tabel buku tamu kita. Nah, ini saya coba cek di terminal saya, tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau saya coba cek di command prompt saya, ya, teman-teman bisa lihat SQLite 3 spasi nama database-nya apa, spasi perintahnya select bintang from buku tamu. Nah, dia akan menampilkan semua ya baris data yang ada, sama aja semua ya, baik di IDE terminalnya maupun di komen bawaan OS ya. Ya, ini topik bahasan kita hari ini ya. Jadi kita tidak secara dalam yang mengenai database ya, tetapi tidak ada salahnya kalau teman-teman berkenalan dulu ya. Berkenalan dulu dengan database, konsepnya seperti apa, lalu dicoba ya. Yang namanya database itu kan pasti kita ingin menyimpan data ke dalam database ya. Nah, tabel yang kita buat hari ini itu masih jauh dari kaidah yang berlaku di umum ya. Karena kita masih mengabaikan prinsip bagaimana merancang database atau bagaimana merancang tabel yang baik. Ya, itu nanti teman-teman bisa dapatkan di mata kuliah lain lagi ya. Mata kuliahnya itu namanya sistem database. Nanti di mata kuliah tersebut bahasannya itu jauh lebih lengkap lagi. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan tabel, apa yang bisa kita lakukan terhadap record ya. Nah, kalau di mata kuliah ini cukup kita berkenalan saja ya dengan sesuatu yang bernama database ini ya. Nah, silakan teman-teman coba jalankan program lihat datanya, apakah sudah bisa menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel buku tamu ya. Lalu misalnya teman-teman mau coba menampilkan nama dan alamat email saja ya, berarti select bintangnya diganti dengan nama, koma, email _@, lalu from buku tamu. Nah, itu ketika dijalankan nanti dia akan menghasilkan nama dan email address-nya saja ya. Itu namanya kita memilah ya, informasi apa yang ingin kita tampilkan ya. Kalau di aplikasi bisnis misalnya kita ingin mengambil data absensi milik si karyawan dengan ID berapa. Nah, itu bisa gunakan select juga, tetapi perintah select yang kita berikan itu jadi lebih lebih banyak lagi ya, karena kita akan melakukan
filter ya. Kita mau saring dari sekian banyak absensi di kantor misalnya, kita ingin menampilkan absensinya si Budi saja. Ya, Budi kebetulan ID-nya adalah 5 ID karyawannya. Nah, itu kita bisa atur select statement kita untuk menampilkan data milik karyawan dengan ID 5. Ya, tapi itu nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya, baca-baca lagi. Bisa untuk digunakan seperti apa statement select ini atau perintah select ini ya. Nah, untuk saat ini silahkan jalankan dulu yang select bintang from buku tamu. Kalau ada yang tidak berhasil, boleh di-share layarnya. Pak, izin Pak. Ya, Belum berhasil nih Pak. silakan coba tampilkan. SQLite sudah saya install Pak. Cuman nggak kayak di Mas Anton tadi ada tampilan gitu. Nggak apa-apa, kita coba cek lewat program aja. Ini kan kayak gini Pak ya, new file ya? Iya, Di coba yang lihat data sekarang. kayak gini dong Pak. Oh, berarti belum tambah data belum dijalankan ya? Bentar Pak. Tambah data nih kayak gini hasilnya Pak. Nah, error kayak gini. Oh, gini. Tunggu. Ini kan errornya table buku tamu has no column name nama. Berarti kita lihat dulu nih. Di pertemuan 13 filenya ya, yang awal tuh per 13.py, kita lihat dulu definisinya. Nah, ya kan? Mas Samsul ada kelebihan underscore di situ. Di baris keempat tuh. Di baris 4 Pak. Iya, harusnya nama spasi teks. Oh ini ya Pak? Iya. Ini aja ya? Iya, coba sekarang kalau dijalankan pasti error. Coba gini. Ya kan? Tabel sudah ada. Gini. Coba di copy dulu yang baris keempat semuanya. Satu baris itu di copy dulu. Ya, di paste saja. Ya. Dua kali. Biar ada 2 baris isinya sama. Ya, ya sekali lagi di situ. Oke, yang baris keempat, coba sekarang dikasih ini dulu di depannya, di depan baris keempat, kasih tanda pagar. Ya, nah sekarang di baris kelima, kata create diganti drop. Sini Pak. Iya. Create. Diganti jadi drop. Terus di dalam kurung itu semua dibuang. Sama kurung-kurungnya ya dibuang. Jadi nggak ada dalam kurung di situ. Ya, jadi cukup drop table buku tamu. Nah, ini kita ingin menghapus tabel buku tamu. Ya. Nah, coba dijalankan dulu. Ya, sudah. Nah, sekarang baris kelima di komen ya. Baris kelima Mas Samsul kasih pagar depannya. Lalu pagar yang di baris keempat dibuang.
Nah, ya, sekarang coba jalankan. Oke, sudah. Coba sekarang pindah ke file tambah data. Nah, ini jalankan 2 kali atau 3 kali deh. Ya, sudah ya. Nah, sekarang yang lihat data. Dijalankan juga. Harusnya ada 3. Ya, Oh iya Pak. ya itu tadi kesalahannya adalah namanya nggak cocok. Dia bingung. Ketika dia mau coba tampilin, dia bingung tuh. Yang tambah data ya, yang tambah data mau mau nambah kolomnya namanya nama, tapi dia nggak ketemu, makanya error. Karena ada underscore itu Pak ya? Iya, betul. Oh gitu. Kalau SQLab saya jalan nggak sih Pak? Ini kan saya udah install nih Pak. Iya. Nah, ya ini kan udah terinstall nih. Iya. Nah, coba masuk ke Explorer-nya. Iya. Nah, di sini ada yang file SQL-nya di mana? Mana ya? Ini apa nih Pak? Bukan ya, cancel. Bukan. Itu tadi ada di mana ya pet-nya ya? Coba masuk ke ini dulu deh. Ke ini tutup aja nih. Yang tab yang ini tutup aja. Yang ya. Nah, di terminal coba ini dijalanin dulu deh lagi deh. Nah, dia adanya di direktorinya mana ya? Tadi yang pertemuan 13.db adanya di mana? Di folder itu tuh, kayaknya sih. Di folder, iya itu, di folder situ tuh. Open file in editor aja tuh ada tuh. Control plus klik di situ. Oke. Kontrol. Open anyway ya Pak? Oh, beda ya. Iya, beda. Sorry. Di mana ya itu ya? Karena di sini dia kan nggak ada. Coba lihat terminalnya lagi yang tadi, Mas Samsul. Iya Pak. Coba dijalanin aja dulu deh. Ini ya. Nah, ini kan ada yang warna kuning kan itu kan. Coba. Iya Pak. Nah, coba Mas Samsul copy dari mulai C.2 sampai garis miring setelah Python 3.10. Sini ya Pak. Terus sampai Python 3.10 garis miring. Ya, sampai garis miringnya terus copy. Ya, copy itu terus file, ke menu file, open folder. Nah, coba diklik di setelah lab itu tuh di atas. Iya Pak. Jalanin dulu ke kanan lagi. Ke kananin aja kursornya. Pointernya. Enggak, ke kanan, Ini, kanan. Bukan. Ini. Bukan, kelebihan. Ini ya? Ya, di situ klik. Jangan di yang putihnya tadi. Nah, situ klik. Nah, yang tadi di paste di situ coba. Hapus dulu itu semua.
Nggak bisa, Pak. Bukan, bukan. Nah, ini. Kamu tekan backspace aja, Mas Samsul. Backspace terus sampai Pak. ujung. Iya. Nah, sekarang Ctrl V. Coba enter. Nah, sekarang select folder deh. Select? Tekan tombol select folder. Oh, select folder. Oke. Yes, trust aja. Nah, itu tuh cara supaya bisa nge-trust begitu tuh. Gimana tuh? Setting cannot load data. Coba. Tadi ada di mana ya? File itu ya. Ini nggak Jadi ada. kalau punya saya ini, Pak, Kenapa? dari C ke D gitu, Pak. Iya, kita cari itu dulu file database-nya tersimpan di mana, baru bisa kita klik kanan di Visual Studio kita. Iya tuh, Pak. Coba balik lagi ke File Explorer deh. Iya. Explorer. Enggak. Bener yang tadi di Windows File Explorer, bukan dari Visual Studio. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini kan adanya di mana nih? Oh, di D ternyata, sorry. Adanya Di di D, D. Pak. Iya, coba balik lagi ke Visual Studio. Visual Studio. Menu file, terus open folder lagi. Nah, coba cari D. Ada di mana tuh tadi itu? Stemic Di sini ya. kan. Pemrograman dasar. Sampai di mana? Ya, sampai di pemrograman dasar aja deh. Sini, Pak, lab ya. Tadi lab atau bukan? Lab sih, Pak, tapi nggak keset gitu. Nah, ini juga hilang. Nah, udah. Sampai di lab pemrograman dasar aja. Iya. Ya, select folder coba. Coba lihat di sini ada gak? Iya, trace dulu. Ada gak di sini? Pertemuan. Nih, ada, Pak. Ada ya? Juga. Nah, itu klik Ada. kanan. Di pertemuan 13, yang DB klik kanan. Baru open database. Open database. Nah, itu ada di bagian bawah tampil tuh. SQLite Explorer. SQLite. Oh iya. Nah, ini. Diklik ya, Pak? Ya, kalau diklik lagi, ada lagi di bawahnya nanti. Sekali aja kliknya. Kok belum apa-apa ya? Coba di double klik. Kok kosong ya? Tadi udah sempet di itu belum? Udah sempet di copy pindahin belum? Yang di Explorer, Pak? Ha-ha. Udah deh kayaknya. Tapi nggak muncul, Pak. Itu yang setting. Iya. Nah, ini kan ada ini, nih, Pak. Tuh, ini ada, tapi size-nya masih 0, makanya nggak muncul apa-apa. Oh iya. Oh iya, Berarti- benar, Pak. Ini 0 kilobyte. Iya, Tapi- berarti bukan di sini dong. Iya ya. Bukan file yang itu. Coba deh nanti cari lagi. Iya ya. Baik, Pak. Dicari, Baik, Pak. dicari lagi filenya di mana. Nanti klik kanan aja file DB-nya. Harusnya dia kalau size-nya bukan 0, itu harusnya ada datanya di situ. Ada tadi 8192 kalau nggak salah, Pak. Nah, file itu yang harus dibuka. Baik, Pak. Nanti coba saya cari, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya.
Ya, Mas Yoga silakan. Izin share screen Pak. Ya. Saya punya satu doang Pak, nggak muncul 3 di data PY. Coba yang mana? Ini cuma nongol satu doang Pak. Kenapa ya? Kalau tadi si Mas Rizal ada 3. Oh, coba jalankan yang tambah datanya 2 kali lagi. Tambah datanya. Iya. Ini Nah, Pak. ini coba jalanin aja lagi. 2 kali deh. Ya, coba sekarang balik ke file yang lihat data, jalanin. Oh iya. Ya, Oke, jadi Pak. mungkin tadi Mas Yoga masih baru sekali dia ngejalaninnya. Iya Pak, baru sekali. Iya, makanya cuma ada 1 kan. Iya benar. Makasih ya Pak. Oke. Ya, Mas Dewa, silakan Mas Dewa. Pak izin tanya Pak, Ya, silakan Mas Dewa. kalau yang tabelnya itu kan ketika ngebuat data baru itu kok nggak ini ya, nggak muncul gitu data yang barunya di table yang di samping. Boleh di-share nggak? Oke Pak. Mas Padlula sebentar ya, habis ini ya. Iya Pak, baik. Udah muncul ya Pak? Ya, sudah. Coba mana yang Visual Studionya? Nah ini ketika buat table baru di sini kan, kok ini nggak muncul ya di sini? Oh, ini harus di-refresh. Oh, harus di refresh dulu ya? Iya. Nge-refreshnya tempat pencet yang mana ya? Coba mungkin tabel buku tamu yang di SQLite Explorer. Mas Dewa coba klik kanan deh di tabel buku tamu deh. Iya. Di kanan. Klik kanan. Select new query, select aja. Select. Nah. Keluarnya apa tuh dia? Oh. Oke. Ini agak jadi ngebingungin buat kamu nih nantinya nih. Coba tutup aja deh yang ini deh. Maaf, nanya No. doang sih Pak. Ya. Ini don't save, nggak usah. Kalau file kalau di SQLite Explorer-nya Mas Dewa double klik, apa tuh jadinya? File Explorer ya. Yang buku tamu nih. Iya, buku tamunya. Double klik aja. Kayak gini doang kan? Oh, yang itu coba ini yang kanan bisa muncul. Tadi pencetnya apa ya? Di klik ini Pak. Oh, coba itu. Klik itu. Cuma saya belum bikin yang baru Pak. Oh, coba jalanin dulu. Ini sama kayak yang tadi nih berarti. Baru sekali jalanin ya? Oh berarti harus dijalanin ulang dulu ya? Iya, maksudnya tambahin data lebih dari 1. Boleh itu diganti namanya siapa, boleh. Oh ya. Ya coba aja coba Pak. Jalanin. Terus di... Ya. Nggak muncul Pak? Belum, kamu Mas Dewa belum jalanin tuh. Coba jalanin dulu yang tambah datanya sekali. Oh. Udah Pak. Nah, coba sekarang Baru yang di sini. itu iya. Oh iya. Ya kan? Muncul ya. Sudah? Ya Pak. Oke, sekarang coba Mas Padlula. Kenapa Mas Padlula? Makasih Pak.
Iya, iya. Ini Pak, masih banyak yang salahnya Pak. Coba kita lihat yang Ini mana. Pak, share screen. Syntax error ya. Iya Pak. Buku tamu. Line 6. Insert into, oh iya, ini pertama errornya, coba baris keempat itu ada habis into, nggak boleh ada buku, dia nggak kenal. Nah itu Di buang. sini Pak. Iya, itu buku itu dibuang. Ya cukup sampai di situ, coba dijalankan. Masih sama Pak. Tidak ketemu, berarti coba kita lihat yang lab 13 PY file pertama ya. Nah, create table buku tamu, ini udah dijalanin belum? Udah Pak. Sudah ya? Ya, berarti udah ada buku underscore tamu. Coba kita lihat yang tambah data. Buku underscore tamu. Itu sama ya, persis ya? Sama Pak. Oh iya 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 iya. Ini bedanya itu yang kalau yang lab 13 coba lihat yang lab 13 koneksi di baris kedua. Di baris kedua itu kan nama database-nya pertemuan 13.db. Iya. Ya, kalau yang ditambah data Mas Fadlullah itu Oh, iya, larinya ke pertemuan aja. Makanya dia nggak ketemu. Coba deh sekarang di run. Udah Pak, ini Pak. Ini masih ada masalah. Karena to values. Oh. Karena dia ada 3 kolom. Kenapa diberi cuma 2? Ternyata di baris kelima Mas Fadlullah kurang petik. Ya, setelah email address yang ID itu Oh iya Pak. tambah petik, lalu nomor telepon juga jangan lupa tuh. Ya, nah itu tambahkan petik juga. Nah, sekarang coba dijalanin. Nah, coba lagi jalanin lagi 2 atau 3 kali lagi. Ya, dah. Sekarang yang lihat data. Coba dijalankan. Harusnya udah ada dia. Udah kosong Pak, dijalanin. Kenapa dia masih kosong? Sekarang kita lihat dia larinya kemana gitu ya. Kalau yang tambah, coba tambah data tadi. Pertemuan 13.db sudah benar. Lalu coba yang lab lihat data. Di mana ya errornya ya? Apa mungkin database yang di sininya nggak muncul lagi Pak? Enggak, ini kayaknya dia nggak ketemu nih. Yang lihat data ini belum ketemu. Belum ketemu ininya. File database-nya. Coba ini disimpan dulu deh. Ctrl S dulu deh yang lihat data. Nah, coba dijalanin lagi. Oh iya. Ya, berarti karena dia belum di save, dia masih execute yang lama. Ya, tadi kan execute yang ada perubahan sebelum versi yang ini nih. Nggak tahu nih yang mana nih. Tapi kalau pas kita save,
Jadi versi terakhir ini yang dijalankan. Itu udah bisa sekarang. Lihat di database-nya lagi nggak Pak? Kalau masih penasaran silakan klik kanan aja tuh pertemuan 13 DB yang ada di Explorer. Ya, itu klik kanan open database. Hasilnya pasti sama. Ada 3 record, ada 3 data. Iya Ya, juga belum tahu sih, tapi hapus filenya. Oh iya Pak. ya kan? Iya Pak, iya Pak. Hapus Sama filenya aja. dulu, ntar bikin Ya. Nah, dijalanin lagi gitu. tools yang Dari awal. teman-teman lihat di Visual Studio ini Iya, cuma nanti hapus filenya doang, ntar akan sering teman-teman gunakan pada saat misalnya pertama atau ada itu tambah data melakukan audit terhadap anomali yang ada di program, ya. Nah, itu kan teman-teman sendiri nih yang akan mengakses. Makanya di terminalnya lebih mudah menggunakan tools nantinya, terus nama filenya itu. ya. Kalau untuk hari-hari Bukan, user yang- bekerja sih yang nggak perlu BB-nya. sampai menggunakan tools yang SQLite Explorer-nya. Jadi cuma gitu doang, RM pertemuan 13 DB titik DB gitu. Ini saya close ya Pak. Ya, Tinggal silakan. di run aja yang Makasih banyak Pak. Ya, pertama sama yang tambah data tuh, ada yang tambah masih data sama yang di awal kesulitan. pertama tuh PRT 13. Oh, kenapa Bang? Hah? Oh, masih. Bagaimana? Ada lagi, teman-teman? Ya, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini cukup, ya. Kalau masih ada yang kesulitan, boleh ke rekan-rekan yang lain yang sudah berhasil tadi ya, bisa saling membantu. Atau kalau mau posting di Google Classroom juga bisa ya, kita coba diskusikan di Google Classroom, ya. Jadi hari ini kita sudah coba bagaimana menambahkan data, bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat database, ya. Ya, ini adalah awal sebenarnya ya, awal dari perjalanan kita nanti menjadi seorang programmer. Ya, pasti tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya bekerja dengan database, ya. Semoga bisa menambah wawasan kita hari ini ya terkait penggunaan database dalam aplikasi yang kita tulis. Ya, memang masih sederhana aplikasinya, tetapi nanti seiring teman-teman gunakan di tempat pekerjaan masing-masing, kompleksitas akan berubah juga ya tentunya ya, mengikuti kebutuhan masing-masing. Ya, kita silakan kita berdiskusi. Kalau masih ada yang mau didiskusikan di Google Classroom saja. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Kita mau coba lihat lagi topik yang baru lagi ya nanti ya di hari Kamis. Terima kasih saya ucapkan selamat siang buat teman-teman semua. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Oke, jangan lupa mengisi absen.